Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini yang tidak pernah tahu kapan akan berakhirnya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dalam tingkat akhir, terutama mereka ingin mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan masukan tentang bahan-bahan untuk dijadikan skripsi. Tentunya kita akan melaksanakan bedah riset artikel yang pada kali ini kita beri nama atau kita beri judul dengan running distribution. Distribution. Nah, kita akan lihat riset artikel yang akan kita bedah pada saat ini. Nah, riset artikel yang akan kita bedah pada hari ini adalah berasal dari jurnal Biometrics and Biostatistics International Journal. Terbit di tahun 2017 dengan judul Runny Distribution and its Application. Nah, tentu saja teori ini sangat relevan berhubungan dengan teori-teori kuliah yang telah kita lakukan sebelumnya, terutama dalam membahas mengenai estimasi parameter dari suatu fungsi densitas peluang. Nah, kita akan lihat. Nah, menurut teorinya bahwa persamaan 1.1 ini disebut sebagai fungsi densitas peluang running distribution. Nah, fungsi densitas peluang ini berdasarkan dari mixture, gabungan antara fungsi densitas eksponensial dan gamma 5 theta. Dengan mixing proportionnya adalah theta berpangkat 5 dibagi theta pangkat 5 tambah 24. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah bagaimana membuktikan munculnya persamaan 1.1? Karena persamaan 1.1 itu bukan muncul begitu saja, ada teorinya. Seperti yang disebut pada riset artikel ini, bahwa persamaan persamaan 1.1 berasal dari fx theta sama dengan P kali G1X ditambah 1 kurang P kali G2X. Di mana P mixing proportion, G1X itu eksponensial, G2X itu adalah gamma 5, theta, di mana G2X itu gamma yang dikatakan gamma 5 theta itu seperti pada riset artikel, theta berpangkat 5 kali X pangkat 4 eksponen min theta X dibagi 24, sedangkan fungsi eksponensial theta eksponen min theta X. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa muncul, dari mana datangnya G2X, lalu dari mana datangnya persamaan 1.1. Nah, ini kan kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita ingin membahas persamaan fungsi densitas peluang eksponen dan fungsi densitas peluang gamma, maka kita harus tahu dulu bentuk umum fungsi densitas peluang gamma. Jika fungsi densitas peluang gamma dengan variabel acak X berparameter alfa dan theta, maka bentuk umumnya adalah theta berpangkat alfa dibagi dengan fungsi gamma alfa X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta X, min theta X untuk X besar dari 0.
Di mana jika alfanya sama dengan bilangan bulat, oke, jika alfa bilangan bulat, oke, jika alfa bilangan bulat, maka fungsi gamma alfa menjadi alfa kurang 1 faktorial. Oke, contoh misalnya ketika kita berbicara gamma 5, fungsi gamma 5 ini menjadi 5 kurang 1 faktorial. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Nah, jadi pertama sekali kita akan membahas dulu distribusi eksponen. Nah, distribusi eksponen kita akan lihat dulu distribusi eksponen. Distribusi eksponen. Allahumma sholli ala Muhammad. Eksponen. Eksponen. Nah, distribusi eksponen itu adalah fungsi densitas gamma yang alfanya sama dengan 1, tetanya sama dengan teta. Jadi eksponen itu sendiri gamma. Jadi karena kita tahu fungsi densitas gamma itu secara umum, oke, seperti yang ditunjukkan di atas, kalau kita ganti alfanya itu 1, tetanya tetap tentu menjadi teta berpangkat 1 dibagi dengan gamma 1. Oke, di sini X berpangkat 1 kurang 1, di sini eksponen min teta X. Tentu teta berpangkat 1 teta, gamma 1 0 faktorial tentu 1. X pangkat 01 tentu dia tinggal di sini teta. Oke. X teta eksponen. Ya, hapus dulu biar yang cantik. Teta eksponen min teta X. Nah, ini yang katakan eksponen pada jurnal, pada riset artikel tadi. Nah, sedangkan yang berikutnya, ini yang dikatakan tadi G1X. Nah, dalam teori ini G1X tadi disebut. Nah, untuk fungsi G2X itu adalah fungsi densitas gamma yang alfanya sama dengan 5. Nah, alfa teta, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teta berpangkat 5 dibagi dengan gamma fungsi gamma 5. Oke. Di sini X berpangkat 5 kurang 1. Di sini eksponen min teta X. Maka di sini dia menjadi teta berpangkat 5. Gamma 5 itu 4 faktorial 24. Oke. Di sini X berpangkat 4. Di sini eksponen min teta X. Nah, ini yang dalam riset artikel tadi sebagai G2X. Nah, lalu diberikan mixing proportionnya tadi, P itu adalah teta berpangkat 5 dibagi dengan teta berpangkat 5 tambah 24. Nah, ini disebut sebagai mixing proportion. Nah, berdasarkan teorinya tadi, maka kita lihat yang dikatakan mixture distribution itu, kata teori tadi, P kali G1X fungsi G1 ditambah 1 kurang P dikali fungsi G2. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini mixture.
Lalu P-nya sendiri tadi adalah theta berpangkat 5 bagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. G1X-nya eksponen theta, eksponen min theta X, tambah dengan 1 kurang P tentu 24 per theta pangkat 5 tambah 24 dikali dengan fungsi gamma alfa 5 theta. Oke, berarti di sini tadi theta berpangkat 5 dibagi dengan 24. Tadi gamma 5 24. Ini X pangkat 4. Sini eksponen min theta X. Oke, maka di sini ini habis 24. Yang sama itu kita keluarkan theta berpangkat 5. Oke, di sini sama. Theta berpangkat 5 tambah 24 dikali dengan, di sini tinggal theta yang sama, di sini tentu tambah X pangkat 4. Nah, yang sama juga keluarkan di sini eksponen min theta X. Nah, inilah persamaan 1.1 tadi. Yang seperti dalam jurnal atau riset artikel tadi. Nah, kita telah membuktikan. Di sini datangnya disebut dengan mixture distribution yang dikatakan sebagai fungsi densitas peluang Rani. PDF, oke, Rani. Ini disebut dengan PDF Rani. Atau kadang-kadang disebut dengan Rani distribution. Oke, Rani distribution. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar tuh distribution. Nah, langkah berikutnya yang kita ingin pahami adalah seperti teori-teori sebelumnya adalah bagaimana mengestimasi parameter. Nah, estimasi parameter dalam riset artikel ini dia menggunakan maksimum likelihood. Dapatkan dulu likelihood, dapatkan log likelihood, dari turunkan log likelihood sama dengan 0 untuk mendapatkan maksimum likelihood. Nah, teori ini sudah lama kita pelajari, itu aja. Jadi tidak ada kesulitan lagi dalam memahami riset artikel ini. Kita akan lihat. Tadi diberikan tadi fungsi densitas peluangnya, Rani distribution itu adalah Fx sama dengan theta berpangkat 5. Tadi telah diberikan, telah kita buktikan. Theta berpangkat 5 tambah 24. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini adalah theta. Di sini ditambah X pangkat 4. Di sini dengan eksponen min theta X. Maka di sini likelihood, tentu likelihood itu yang kita ketahui dia adalah joint density function, fungsi densitas acak peluang bersama S2 sampai Xn, karena variabel acaknya saling bebas, maka dapat dikalikan satu-satu fungsi densitas tunggal. Kali dengan Fx2 kali seterusnya dengan Fxn. Lalu tentu ini menjadi theta berpangkat 5 dibagi dengan, baginya terlalu jelek, kita perbaiki dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibagi dengan theta 5 tambah 24. Di sini tentu theta. Nah, di sini tambah X1. Berpangkat 4. Di sini eksponen
min theta X1. Dikali seterusnya theta berpangkat 5 kali seterusnya theta berpangkat 5 tambah per theta berpangkat 5 tambah 24. Di sini tentu menjadi theta ditambah xn karena dia sampai xn. Oke, berpangkat di sini berpangkat 4 xn eksponen min theta xn. Nah, tentu hasil kalinya menjadi di sini theta berpangkat 5 dikalikan terus sampai theta pangkat 5. Di sini juga theta pernya itu dikalikan juga sampai ke n. Tentu di sini berpangkat n. Karena dikali sampai ke n tentu dia berpangkat n. Nah, karena ada X1 di sini, maka di sini simbol tanda kali. Ya, oke, kalau penjumlahan sigma. I dari 1 sampai ke n untuk theta tambah xi berpangkat n. Theta xi berpangkat 4. Ini dia. Kalikan sampai ke n. Di sini tentu eksponen min theta sigma xi karena eksponen kali eksponen dia kan pakai sigma. Nah, ini disebut dalam riset artikel tadi sebagai likelihood. Nah, dari likelihood kita mendapatkan log likelihood. Nah, sebelum log likelihood kita pastikan dulu nih sebelum log likelihood kita ini tadi oke. Oke, tadi tadi. Ini ya. Nah, nih. Ini disebut tadi likelihood. Nah, likelihood. Nah, setelah likelihood kita dapatkan log likelihood. Nah, log likelihood kita yang mana? Kita lihat. Oke, kita lihat log likelihood. Nah, kita tadi telah membahas likelihood kita. Likelihood kita tadi telah kita peroleh adalah di sini tentu berpangkat n, theta berpangkat 5. Oke, di sini theta berpangkat 5 tambah 24. Oke, di sini berpangkat n. Di sini hasil kali. Oke. I dari 1 hingga ke n. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini adalah theta tambah xi berpangkat 4. Nah, di sini adalah eksponen min theta sigma xi. Nah, karena kita tahu dalam statistik sigma xi itu adalah n kali x garis. Nah, karena x garis kan sigma xi per n, maka rumus di atas dapat dirubah menjadi theta berpangkat 5, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24 berpangkat n dikali dengan perkalian dari i dari 1 sampai ke n, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Theta tambah xi berpangkat 4. Nah, di sini berubah. Sigma x itu kita ganti dengan min theta nx garis. Nah, ini yang muncul dalam riset artikel. Nah, jadi dari sigma xi di sini berubah menjadi n kali x garis. Nah, setelah itu baru kita dapatkan log likelihood, kadang-kadang ditulis dengan L kecil, kadang-kadang dalam teori disebut dengan LNL.
Nah, ln L. Itu artinya kita melogaritma naturalkan dari likelihood. Berarti di sini N. Nah, log. Ingat kalau log itu logaritma natural. Log theta berpangkat 5 dibagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24. Oke. Ditambah. Nah, ini dia. Summation log. Summation log. Kalau kali, kalau logaritmanya tentu jumlah jadinya kan. Log A kali B, maka log A tambah log B. Makanya muncul di sini sigma. Sigma log logaritma natural maksudnya. Theta tambah XI per 4. XI berpangkat 4 maksudnya. Nah, log logaritma natural eksponen tentu dia menjadi theta NX garis. Nah, ini disebut sebagai dengan log likelihood. Nah, pada tahap ini disebut dengan log likelihood. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan teori kita. Kita lanjutkan tadi. Ada kendala sedikit. Nah, ini dia tadi. Nah, ini tadi kita sebut sebagai log likelihood. Nah, ini disebut dengan log likelihood. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah mendapatkan maksimum log likelihood. Tentu kita turunkan. Maka kita akan menurunkan ya, turunan dari L. Oke, kita hapus dulu. Kita akan dapatkan turunan. Nah, kita akan turunkan log likelihood ini tentu terhadap theta. Karena kita kan bekerja dengan theta. Yang mau kita tentukan itu theta. Maka di sini akan menjadi N dikali dengan turunan log. Oke, berarti theta pangkat 5 tambah 24 per theta pangkat 5. Ini maka dia dikali dengan turunan ini. Turunannya tentu V U absen. V theta pangkat 5 tambah 24 V U absen. U absennya 5 theta pangkat 4 kurang. Di sini tentu dia kurang V U absen, UV absen, theta berpangkat 5, UV absen. V absennya adalah 5 theta berpangkat 4 dibagi dengan theta pangkat 5 nih, tambah 24 kuadrat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini dia kuadrat. Oke, nah ini kuadrat. Tutup di sini. Ditambah log ini 1 summation, ditambah summation. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditambah dengan summation 1 per theta 1 per theta lognya tinggal. Oh, enggak ada pakai log. 1 per theta tambah XI.
XI pangkat. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, share. Nah, ini dia. Tadi terakhir di sini pen 1xi pangkat 4. Di sini tentu kurang dengan nx garis. Nah, ini adalah bentuk dari log likelihood kita. Turunannya kita sederhanakan menjadi, coba kita sederhanakan, dia kalau disederhanakan menjadi theta pangkat 5-nya habis, ini habis untuk yang ini, tinggal 1, tetanya habis, oke, 5n per theta, maka di sini tinggal 5n per theta, oke, kurang, oke, 5n per theta, ini kurang lagi theta pangkat 5-nya habis, theta pangkat 5 habis di sini berarti 5n theta berpangkat 4 per theta berpangkat 5 tambah 24. Oke. Ini bentuk sederhananya. Karena ini habis di sini tinggal theta pangkat 5-nya ada 2 habis. Ini kan kuadrat, di sini ada theta 5 tambah 24, ini theta pangkat 5 tambah 24 berarti habis. Ini theta pangkat 4, theta pangkat 5, ini ada 5, ini ada n berarti 5n per theta. Untuk yang kurang yang sebelah sini, theta pangkat 5-nya habis, di sini ada pangkat theta pangkat 5. Di sini theta pangkat 5 tambah 24-nya tinggal pangkat 1 karena habis yang di sini. Berarti 5n theta berpangkat 4. Oke, ditambah dengan bentuk yang sebelumnya tambah 1 sigma 1 per theta tambah xi berpangkat 4. 4 dikurang nx garis. Nah, inilah nx garis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah bentuk dari turunan. Oke, turunan pertama dari atau kita sebut dengan maksimum likelihood. Nah, untuk maksimum likelihood-nya tentu kita buat sama dengan 0. Nah, penyelesaian persamaan ini itu tidak bisa dengan cara sembarangan, harus menggunakan metode numerik. Nah, kita lihat. Nah, tadi kita telah memiliki turunan dari atau kita sebut dengan maksimum log likelihood terhadap theta ini kita tadi sudah dapat menjadi kalau kita lihat tadi hasilnya adalah ini dia 5n per theta. Tadi hasilnya 5n per theta. Terus kurang 5n theta pangkat 4 kurang dengan 5n theta berpangkat 4 dibagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24. Oke, terus tambah dengan sigma 1 per theta tambah xi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tambah dengan
XI berpangkat 4 dikurang dengan NX garis. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kita akan selesaikan dengan menggunakan cara bernumerik, di mana cara bernumerik ini menginginkan fungsi turunan kedua dari log likelihood, turunan keduanya. Maka kita akan cari turunan keduanya menjadi VU absen minus V theta VU absen UV absen 5N. Oke, 5N per theta kuadrat. Oke. 5N per theta kuadrat. Kita lihat dulu di jurnalnya, riset artikelnya. Oke, 5N per theta benar ya. 5N per theta ini yang turun-turun. Oke, benar. Ini 5N per theta. Oke, nilai absen theta. VU absen. V-nya 5. V absen. Oke, di sini menjadi kurang VU absen. Berarti theta berpangkat 5 tambah 24. VU absennya tentu di sini menjadi 20 N theta berpangkat 3 dikurang VU absen 5N theta berpangkat 4 dikali dengan VU absennya adalah 5 theta berpangkat 4. Oke, di sini dibagi lagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24 kuadrat. Nah, ini pakai rumus VU absen aja. Nih. Oke. Di sini tentu kita sambung ke bawah karena tidak cukup, tambah VU absen. Nah, juga 0 juga VU absen tambah sigma minus 1 per theta tambah XI ber-4 pangkat 4 kuadrat. Nah, ini dia. Nah, dalam program R kita memerlukan minus L absen. Kita berikan minus L absen theta. Jadi dia akan berubah menjadi 5N per theta kuadrat. Di sini tentu dia menjadi tambah. Kita kalikan theta pangkat 5. Theta berpangkat 5 tambah 24. Oke, dikali dengan 20. 20 N theta berpangkat 3. Oke. Dikurang dengan 5N theta berpangkat 4 dikali dengan 5 theta berpangkat 4. Oke, dibagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24 berpangkat 2. Karena dia per V kuadrat. Di sini tentu juga menjadi tambah summation of, summation 1 per theta tambah XI berpangkat 4 XI berpangkat 4 kuadrat. Agak kecil. Tambah XI berpangkat 4 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bentuk-bentuk ini akan diperlukan nanti dalam menyelesaikan bentuk
iterasi dengan menggunakan Newton-Raphson. Nah, kita tahu Newton-Raphson itu menggunakan formula untuk theta iterasi K tambah 1 sama dengan theta iterasi K ditambah L absen K bagi dengan L double absen. Dengan bahasa R dia theta sama dengan theta tambah SJ bar. Nah, ini yang kita perlukan. Lalu berikutnya tentu untuk menyelesaikan estimasi parameter ini, oke, parameter ini. Nah, lalu langkah berikutnya kita akan menggunakan data dalam riset artikel ini. Ada data yang diberikan, data panjang dari gelas dari aircraft window dari jendela pesawat, oke. Seperti yang dilaporkan yang dibuat oleh Fuller et al. Fuller et al. Data yang diberikan adalah 18,83 dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan rumus maksimum likelihood akan diperoleh parameter tetanya 0,16 minus 2 kali log likelihoodnya 227,25 AIC alat ujinya 229,25. Nah, untuk menjawab ini tentu kita akan menggunakan software R. Nah, kita akan lihat software R. Nah, bentuk-bentuk yang telah kita cari tadi, ini bentuk likelihoodnya. Bentuk likelihood atau bentuk log likelihoodnya, kita akan gunakan bahasa R. Coba lihat ini bahasa R-nya. Kita transform ke dalam bahasa R. N kali log, nah berarti N kali log theta berpangkat 5 dibagi theta berpangkat 5 tambah 24 ditambah summation ditambah sum log theta tambah X berpangkat 4 kurang N theta X bar. X garis kita sebut X bar. Lalu yang berikutnya L absen tetanya atau maksimum log likelihoodnya tadi. Tadi 5N per 4 kurang bla bla dan seterusnya, maka kita transform ke bahasa R menjadi 5 kali N per theta 5 kali N kali theta berpangkat 4 dibagi dengan theta berpangkat 5 tambah 24, ini dia. Ditambah dengan summation 1 per theta X pangkat 4 dikurang NX bar. Ini bahasa R. Jadi teorinya kita transform ke bahasa R. Lalu kita akan dapatkanlah bahasa R seperti yang diinginkan. Jadi kalau dia L absen theta ini kita notasikan dengan S, lalu kita akan membutuhkan lagi L double absen theta. L double absen theta seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ini dia min 5N per theta kuadrat dan seterusnya. Karena kita membutuhkan bentuk minus L double absen theta, maka ini kita rubah. Nah, dalam bahasa R tentu dia kita transformasi. Karena dia panjang kita pecah aja ke bawah. Jadi untuk yang 5N per theta kuadrat itu ini dia. Oke. Jadi di sini ada tanda tambah, kita ke bawah kan, kita buat ke bawah, seperti ini. Karena dia panjang, ada theta pangkat 5, ada 20 N theta 3, maka kita buat 20 N theta 3, 20 N theta berpangkat 3, ini ke bawah kita buat enggak apa-apa, sama saja kan. Dikali dengan theta berpangkat 5 tambah 24, ini ada theta berpangkat 5 tambah 24. Ini kurang, di sini kurang. 5N kali theta pangkat 4, 5 kali N theta pangkat 4, dikali dengan 5 theta pangkat 4, dikali 5 theta pangkat 4. Dibagi dengan theta pangkat 5 tambah 24 kuadrat. Bagi dengan theta pangkat 5 tambah 24 kuadrat. Ditambah summation, ditambah sum. Ini kita buat karena tandanya di sini tambah. Maka di sini juga tanda tambah. Oke. Sum 1 per 1 tambah theta 4 kuadrat. Nah, semuanya telah kita robah ke dalam bahasa R. Lalu telah kita cari likelihood-nya, log likelihood-nya. Lalu dengan menggunakan
bahasa R, nah ini dia running, nah ingat. Nah bahasa R seperti ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada praktikum. Coba lihat lagi praktikum. Jadi saya sebut nama bahasa programnya Rani karena kita cerita Rani distribution. Ingat function, X data, theta 0, dan seterusnya. Theta awal 0,01, errornya 10 pangkat min 6. N panjang data, X bar. Nah, X barnya kita kasih nama dulu. Kita tahu tadi X bar sum X per N. Div 1, theta awal, masukkan likelihood. Ini merupakan hal-hal yang biasa yang telah kita pahami pada praktikum. While itu bahasa pengulangan, nah ini S J bar yang kita tadi L absen theta, L double absen theta, kita telah letakkan minus di depannya. Ini theta tadi sama dengan theta tambah SJ bar, lalu selesaikan secara pengulangan dengan bahasa while. Nah, hasilnya coba kita akan panggil R kita akan panggil R, kita coba hasilkan. Kita panggil R kita. Share R, nah ini bahasanya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan data riset artikel tadi. Jadi X telah kita masukkan datanya, 18,83. Ini data yang tetap yang pada riset artikel, 18,83, 80,20,80 dan seterusnya sampai 45,381. Nah, ini bahasa R yang telah kita lakukan pada teori sebelumnya, pada Rani, function X, buka kurung kurawal. Ingat, dalam R, bahasa program selalu buka kurung kurawal, N panjang data, karena kita memerlukan N. Dari rumus ada N itu panjangnya data. X bar, nah ini tadi likelihood-nya, ini log likelihood-nya, log likelihood. Lalu theta alt, theta awal, while itu bahasa pengulangan, S itu L absen theta, J bar itu adalah L double absen theta yang telah kita letakkan minus di depannya. Ini adalah rumus iterasi dari Newton-Raphson. Lalu kita akan selesaikan hingga dia theta kurang theta alt-nya itu kecil dari 10 pangkat minus 8. Nah, kita akan coba run program kita ini, kita Windows, kita ambil dulu horizontal, kita mau buka 2, kita coba jalankan data kita dulu, jalankan data kita, editnya run. Nah, ini data kita, coba kita panggil data kita, X di bawah, X-nya itu, enter. Nah, ini semua data yang telah kita masukkan, telah jalan, lalu kita runkan program kita, run program. Jalankan semua, run program, jalan. Cara memanggil program, cukup kita copy. Ini kita copy, letakkan di konsol, paste, hapus functionnya. Functionnya hapus sehingga kecil, tinggal run, enter. Nah, ini parameter yang didapatkan 0,16227. Sama dengan jurnal tadi, kita akan lihat minus 2 NLN-nya. Kita lanjutkan dengan minus N2 NLL, run. Nah, ini dia minus 2 kali log likelihood-nya, 227. Ini AIC, rumus AIC. Rumus AIC. Nah, ternyata semua sama dengan yang dihasilkan oleh jurnal tadi. Jadi kalau mau kita lihat jurnal tadi, kita stop dulu, kita panggil PowerPoint kita tadi. Kita lihat yang dihasilkan oleh riset artikel. Nah, nih parameternya 0,16, 22778. Sama persis dengan yang kita cari dengan R. Ini min 2 kali log likelihood 227,25 sama AIC-nya 229,25. Artinya bahwa kalau kita lihat R kita kembali, kita lihat R, ternyata hasilnya sama.
Ini 227,25 untuk min 2 kali log likelihood dan AIC-nya 229,25. Jadi kalau begitu kita telah sukses menjalankan program kita. Nah, jadi sekali lagi apa yang akan kita tuju daripada bedah riset artikel ini memang pertemuan yang luar biasa pada sore hari ini. Kita menggabungkannya dengan penyelesaian dengan menggunakan R. Jadi datanya telah kita input. Jadi kalau mau kita run secara keseluruhan dari X, kita run. Oke, run semua. Oke, kita panggil Windows console. Ini semua sudah kita jalankan. Jadi kalau X-nya kita lihat datanya tadi, ini data kita. Lalu program kita tadi running, kita copy, kita letakkan ke bawah. Paste, lalu kita hapus function. Kita enter. Nah, kita mau mengambil karena kita memerlukan nilai parameter. Kita memerlukan nilai parameter karena AIC-nya itu parameter. Jadi kalau mau mengambil parameter saja, bahasanya seperti ini. Nah, ini theta, katakanlah theta running. Kita panggil theta running, parameter running misalnya. Jadi letakkan di sini 1 kurung siku 1. Ini kurung siku 1, sedangkan LL log likelihood running. Jadi parameter running kita pakai kurung siku 2 kali 1, kurung sikunya 2 kali, kasih angka 1, sedangkan untuk log likelihood-nya pakai kurung siku 2 kali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam list program, dalam program running ini kita memanggil parameter dan memanggil log likelihood. Jadi ketika kita jalankan program running, misalnya program running ini enter, maka dia yang satu ini punya parameter running, yang kedua dia punya log likelihood running gitu. Nah, untuk mengambil satu-satu berarti ini namanya running, oke, namanya running siku 1. Oke, sikunya 2 kali 1, maka dia akan ngambil yang pertama. Kalau kita panggil yang kedua, cukup ganti 2. Dia akan memanggil yang kedua. Yang kedua nilai log likelihood. Kenapa kita perlu memisah? Karena kita memerlukan nilai parameter saja dan nilai log likelihood saja. Contoh misalnya dalam teori tadi kita kalau mengetik pakai bintang, dalam teori kita memerlukan nilai 2 kali L, 2 kali LNL, 2 kali LNL. Artinya kita memerlukan nilai 2 kali logaritma natural L. Maka logaritma natural L itu atau log likelihood itu yang kedua, maka cukup caranya adalah 2, kita kasih nama tadi, namanya tadi L Rani misalnya, L Rani. Maka di sini 2 minus 2 dikali dengan ini, kali dengan Rani. Nah, yang kedua. Copy, di sini copy paste. Enter, kita panggil L Rani. Nah, ini yang 227,225 tadi. Nah, itu alasannya kita kenapa memerlukan memanggil satu-satu. Sedangkan rumus AIC untuk menguji kebaikan tadi kita menggunakan AIC, rumusnya adalah AIC itu min 2 kali L Rani, ya, ini L Rani namanya, L Rani. AIC dikali dengan 2K. K itu jumlah parameter. Karena parameternya 1, maka K1. Jadi kalau kita jalankan K-nya 1, kita jalankan AIC, enter. Nah, kita jalankan AIC. Kalau kita panggil AIC, maka dia 229,25. Nah, itu dia tadi pembahasan riset artikel kita tentang Rani distribution. Jadi kita telah sukses untuk membahas suatu riset artikel
sampai kepada output yang dihasilkan oleh riset artikel itu sendiri. Jadi riset artikelnya. Ini output yang dihasilkan, lalu kita telah membahas dengan baik dari mana rumus. Oke, jadi dalam riset artikel ini kita membahas dari mana datangnya rumus, bagaimana mencari likelihood, log likelihood, lalu bagaimana mengeksekusi rumus sehingga dia menghasilkan hasil yang diinginkan dalam tabel. Terima kasih, saya rasa kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita bermohon pada Allah agar corona ini cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan selalu kita mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.